Buah salam buah serikaya, yang jawab salam semoga cepat kaya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, ketika kita ingin bertani, berkebun kelapa sawit, tentunya penggunaan benih unggul adalah sesuatu yang wajib harus kita lakukan. Karena apa? Banyak sekali teman-teman, buktinya orang-orang terdahulu yang menanam sawitnya itu dengan benih yang asal-asalan, benih yang tidak jelas asal usulnya, itu banyak sekali sudah dibuktikan hasil produktivitas mereka itu sangat rendah. Selain itu teman-teman, potensi penyakit itu lebih tinggi daripada benih yang memang sudah bersertifikat. Selain itu, persentase kegagalannya juga cukup tinggi. Ya, itu dibuktikan dari banyaknya pohon yang berbuah landak, pohon yang berbuah cengkeh, atau pohon yang berbunga jantan dan tidak berbuah hingga usia dewasa. Tentunya teman-teman, hal tersebut sangat merugikan bagi kita sebagai petani, yang tentunya satu batang itu sudah sangat berharga untuk kita sebagai petani kecil. Nah, maka dari itu teman-teman, kita harus benar-benar mempersiapkan yang sebaik mungkin. Ya, terutama adalah pemilihan bibit yang memang benar-benar harus terbaik untuk kita lakukan. Walaupun teman-teman, banyak sekali sekarang ini benih-benih yang bagus dengan harga yang lumayan tinggi ya. Nah, itulah yang terkadang membuat kita itu agak sulit menggunakan benih unggul. Dan masih banyak sekali paradigma di masyarakat yang menganggap bahwa sawit itu yang penting dipupuk, tidak harus menggunakan benih unggul. Apapun benihnya, kalau perawatannya bagus, pasti akan bagus hasilnya. Nah, itulah stigma yang harusnya kita luruskan teman-teman. Sekali lagi, bahwa penggunaan benih yang asal-asalan, meskipun dipupuk habis berapa ton juga, kalau memang benihnya buruk ya tetap tidak akan berbuah. Mungkin batangnya saja yang besar, daunnya yang subur, tapi dia tidak akan pernah berbuah, dan itu sudah banyak buktinya teman-teman. Dan yang jadi dilema juga teman-teman, meskipun kita sudah menggunakan benih yang unggul atau benih yang bersertifikat, tentu di sana juga masih bisa atau masih kemungkinan akan dilakukan penyortiran, karena tidak semua dari benih ini dapat dikatakan bisa ditanam dengan baik. Pasti ada saja satu atau dua biji pohon itu pasti ada yang gagal, dan hal itu hal yang wajar teman-teman. Namun terkadang kita sebagai petani kecil itu terlalu naif, karena kita merasa sudah membeli benih yang unggul, benih yang mahal, dan kita menganggap bahwa benih itu pasti akan bagus apapun perkembangannya, seperti itu. Nah, hal demikianlah yang harus kita cermati, harus kita pahami, bahwa kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, ya kita harus berkorban lah. Meskipun benih ini kita beli dengan harga yang cukup mahal, misalkan satu bijinya itu 7.000 atau 8.000 atau 10.000, atau bahkan ada yang sampai $2, kira-kira seperti itu. Dan ketika benih itu pertumbuhannya abnormal, ya kita harus berkorban atau harus rela untuk membunuhnya atau membuangnya. Jangan sampai anggapan kita sudah beli benih yang bagus, terus apapun perkembangannya harus kita tanam dan kita yakin bahwa itu bagus, dan itu adalah hal yang salah teman-teman. Karena kegagalan itu pasti ada, atau benih yang jelek di antara benih yang bagus ini pasti ada. Namun teman-teman, tentunya dari benih yang bersertifikat, benih yang unggul, persentase kegagalannya itu cukup kecil. Nah, dari hal pertama inilah kita harus mulai mensortir teman-teman. Meskipun kita sayang ya dengan harga yang sudah kita buang, tentunya itu akan lebih baik ketika nanti sudah dewasa, sudah kita pupuk, habis biaya banyak, habis perawatan yang banyak, kita masih harus mensortirnya atau membuangnya. Atau kalau kita biarkan, tentunya batang tersebut tidak akan menghasilkan, dan tentu itu akan membuat kita rugi. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Dari 100 biji yang saya semai, ini adalah varietas PPKS Simalungun ya. Dari 100 biji yang saya semai, ada sekitar 5 yang tumbuhnya kerdil. Ini usia tanam sekitar 2,5 bulan teman-teman. Dan kita bandingkan dengan teman-teman yang lainnya,
seperti ini pertumbuhannya. Nah ini teman-teman, tentu pertumbuhannya akan sangat jauh berbeda antara yang ini dengan yang ini. Nah yang seperti ini jangan dipertahankan teman-teman. Kalau perlu ya kita buang dari sekarang, supaya kita tidak, maksudnya yang seperti ini harus kita cabut dan kita buang. Jangan sayang-sayang ya, karena kita sudah membuang harga yang cukup mahal, terus kita sayang dan kita nganggap bahwa benih ini nanti akan bisa tumbuh normal. Kalau memang dari kecilnya sudah tidak bisa tumbuh normal teman-teman, tentunya nanti juga sampai besar dia tidak akan tumbuh normal, dan itu akan membuang waktu kita secara sia-sia, dan itu akan membuat saya rugi, membuat kita rugi. Dan saya buktikan teman-teman, yang masih kecil sudah kerdil, terus saya biarkan dan besarnya masih tetap kerdil. Ayo kita buktikan di sana. Inilah teman-teman bukti yang waktu kecilnya kerdil dan masih tetap saya pelihara. Saya harap ini bisa menyusul teman-temannya. Ternyata buktinya tidak bisa teman-teman. Kalau memang dari kecilnya sudah kerdil, maka sampai kapanpun dia akan tetap kerdil, karena itu mungkin sudah genetiknya. Jadi teman-teman, sebagai petani kita jangan naif ya. Mentang-mentang benih ini kita beli dengan harga yang cukup mahal. Benih ini varietas Lonsum ya, saya beli itu dengan harga sekitar 11.000 ya, dan saya pelihara ini satu karena untuk bukti ya, ternyata memang benar-benar tidak bisa berkembang. Dan kita jangan terlalu naif teman-teman. Kalau memang ada benih yang kira-kira itu harus disortir, harus afkir ya, harus kita buang, karena nanti efeknya akan juga kita rasakan ketika benih itu sudah besar, dan tentunya pada masanya kita juga akan membuangnya, dan itu pasti akan membuat kita rugi waktu, rugi biaya, dan rugi perawatan yang kita lakukan. Jadi teman-teman, kita sebagai petani harus benar-benar selektif dalam memilih benih, supaya kita itu memang benar-benar mendapatkan hasil yang kita inginkan atau hasil yang maksimal. Dan saya harap video ini bisa membuka pikiran kita bahwa memang pengorbanan, meskipun pengorbanan kecil itu ya membuat kita agak berat, tapi itu harus kita lakukan, dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan yang seperti kita harapkan. Jadi teman-teman, kalau memang ada di pemilihan kalian itu ada yang benih yang kerdil, langsung buang saja. Semakin cepat semakin bagus. Karena apa? Semakin kecil kita membuang, maka kita tidak akan terlalu sayang. Nanti kalau sudah besar, kita akan membuangnya, pasti rasa sayang itu akan semakin besar. Nah itulah sharing kita hari ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan menjadikan kita itu lebih lebih cerdas lagi lah menjadi petani sawit, dan berpikir lebih visioner dan lebih logika dan realistis seperti itu. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.